Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Moderator, teman-teman Memoza TV, yang terhormat Bapak-Bapak narasumber, sekaligus mohon maaf buat Pak Sekda tidak mendahului senior kami yang berada di depan. Pada hadirin termasuk teman-teman yang lagi nonton ini karena masih live ya. Ini ketika dapat undangan tadi siang, saya rasa ini sangat menarik sebenarnya. Siapa sih yang diuntungkan? Aktivitas Gorontalo, PT Gorontalo Minerals dihentikan, rakyat diuntungkan, tanda tanya. Sebenarnya Pak Hadi ada tambah sedikit, Pemda dan rakyat diuntungkan gitu. Ini artinya pemerintah daerah dalam hal pemasukan, ada income, ada pajak maupun pendapatan, walaupun memang ada diskresi di sana. Tetapi itu yang kami inginkan sebenarnya. Kemudian begitu juga di rakyat. Seperti apa sih? Tadi teman-teman yang lain saya cukup berterima kasih karena mendapat informasi yang bagus ini. Dari sisi hukumnya, kemudian dari teman-teman KSOP-nya juga, kemudian dari beberapa pegiat-pegiat kebijakan publik. Ini sangat menarik. Dari sisi keuntungan, saya kira tadi sudah digambarkan, tadi ada yang menyampaikan bagaimana sih dengan lingkungannya, seperti itu. Bagaimana dengan konflik di masyarakat nantinya. Kami selaku pemerintah daerah mungkin lebih berfokus kepada apa keuntungan secara ekonomi sih. PT Gorontalo Minerals ini yang berada di Kabupaten Bone Bolango khususnya, yang sudah sekian lama. Kami mencatat Pak Hadi, bahwa tren pertumbuhan ekonomi di Bone Bolango itu makin hari makin naik gitu. Sekarang posisi di tahun 2022 kita berada di 4,01%. Dari 3,8, dari 3,538. Terakhir 2002 itu 4,01%. Yang menariknya adalah tadi disampaikan kontrak karya dengan wilayah konsesinya yang sekian 24.900 hektar sekian. Analisis PDRB, jadi analisis produk domestik regional bruto kita, peringkat pertama itu memang berada di sektor pertanian, kehutanan. Itu menyumbang dari nilai yang ada, itu menyumbang peringkat 1. Yang menariknya adalah pertambangan. Kontrak karya 24.000 sekian itu menyumbang hanya sekitar 81,82 dalam miliar dibanding di sektor pertanian yang mencapai 1.865,96 miliar di tahun 2022. Artinya apa? Bahwa potensi pertambangan yang ada ini belum memberikan keuntungan atau kemanfaatan bagi daerah secara signifikan. Ini perlu kami jelaskan karena kenapa? Dia dari 10 item, dia berada peringkat terbawah keempat. Paling kita ada 10 item dari potensi penghitungan PDRB itu sendiri. Berdasarkan analisis 4,01 tadi itu pertumbuhan ekonomi kita. Ini yang menjadi pertanyaan buat kita. Ada apa sih sebenarnya? Kok itu nggak bisa? Kami tahu bahwa di sana ada Undang-Undang Nomor 23 terkait dengan kewenangan gitu tahun 2014. Kemudian di sana juga ada yang namanya Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah yang memang pakemnya semua ada di pemerintahan pusat maupun provinsi. Saya sedikit menggelitik tadi, apa sih kerja pemerintah daerah sebenarnya? Apa yang dilakukan selama ini pemerintah daerah? Sebenarnya kami tidak tidur. Kami setiap hari membahas apa sih yang ini jujur kami sampaikan, setahun terakhir kemarin ini ribut-ribut soal batu hitam, ribut-ribut soal pertambangan di Bone Bolango. Maka ini yang selalu disampaikan Pak Bupati maupun Ibu Wakil Bupati bahwa Kabupaten Bone Bolango ini ibarat tikus mati di lumbung padi. Ini seperti ini selalu disampaikan oleh, ini apa sih kita? Kok kita nggak pernah mendapatkan apa-apa? Di tahun kemarin Pak Bupati sebelumnya kemarin kita sempat melakukan FGD yang dimotori oleh Pak Dewa sendiri bahwa ada sebenarnya split terkait bagaimana sih daerah mendapatkan keuntungan. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan Permen ESDM, nomor 29 tahun Permen ESDM nomor 7 tahun 2020 terkait dengan bagaimana sih pemberian tata cara pemberian perizinan WPR. Di dalam FGD itu sudah dibahas bahwa bisa
kita lakukan itu terkait pembelian wilayah pertambangan rakyat kepada masyarakat untuk dilakukan penciutan, begitu Pak Hadi. Cuman lagi-lagi saya sangat sepakat apa yang disampaikan dengan Pak sahabat tadi Pak Salahuddin Pakaya yang terkait dengan ini ada arogansi korporasi sebenarnya. Ini kami rasakan betul ini, mohon maaf Pak Duga, kami rasakan pemerintah daerah. Karena memang setiap terjadi persoalan-persoalan pertambangan antara masyarakat dengan PT Gorontalo Mineral, kami di pemerintah daerah selalu ada di depan. Kami selalu ada. Kami mencoba bagaimana memediasi, memfasilitasi terkait termasuk FGD yang kita lakukan. Bahkan juga kita mencoba memfasilitasi penciutan, tetapi itu lagi komunikasi. Bagaimana mengkoordinasikan dengan teman-teman di PCJM ini agak sulit. Maka kami sering datangi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, persoalan batu hitam ketika mulai mencuat, itu sebenarnya awalnya dari 2019, 20 dan sampai terakhir paling itu 2021. Seperti itu. Ketika itu mencuat, ada langkah yang diambil oleh Pak Bupati. Coba bagaimana, tadi sudah dijelaskan, ada kelembagaan yang dimotori oleh rakyat, yaitu koperasi tadi. Kami mencoba menyeleksi beberapa koperasi yang berdasarkan undang-undang koperasi terkait dengan dokumennya. Dan ada satu koperasi namanya Koperasi Tindaho. Nah, kami mencoba bagaimana mengkomunikasikan dari bulan, ini saya kronologis, dari bulan Februari sampai di akhir bulan November itu yang terjadi tadi itu. Padahal sebenarnya kita ada jurisprudensi Pak Hadi. Jurisprudensi kita adalah bagaimana koperasi Pongkor Emas, gerbang emas yang ada di Pongkor sana, itu jurisprudensi kita gitu. Betul, mereka sudah punya izin operasi. Tetapi Aneka Tambang melakukan kolaborasi ada yang namanya pra izin keluar. Bagaimana memberdayakan masyarakat. Kemudian setelah keluar izin operasi, maka keluarlah izin kerjasama yang namanya IUJP. Izin usaha jasa pertambangan, itu yang dilakukan bersama PT. Itu yang menjadi jurisprudensi kami. Ketika koperasi ini kita mencoba memfasilitasi agar bisa bekerja sama, ya ujung-ujungnya yang keluar adalah tadi itu, disampaikan oleh Pak Dewa, adalah kerjasama sewa alat berat. Sebenarnya kami keinginan Pemda bukan seperti itu sebenarnya. Jujur ini kami lakukan. Yang kami inginkan adalah ada proses kolaborasi di dalamnya sebelum keluarnya izin operasi. Kami paham itu. Kami paham. Bahkan koperasi dengan cepatnya mengajukan IUJP. Bahkan kami mencoba karena ada jurisprudensi, kami mencoba mendorong ada yang namanya surat perintah penugasan atas kerjasama koperasi dengan PT Gorontalo Mineral melalui B2B, business to business. Ini sudah kami lakukan. Tetapi yang terjadi adalah itu tadi. Kami nggak bisa bikin apa-apa karena PKS sudah satu mandek. Yang ketiga, Pak Bupati mencoba agar Pemda mendapatkan keuntungan karena ini batu hitam ini Pak, jujur sudah mobilisasi yang dilakukan oleh batu hitam ini sudah ada beberapa titik yang merusak daripada akses jalan kita di Kecamatan Sowa Timur sana. Sehingga kami mencoba meramu sebenarnya. Meskipun di akhirnya diharmonisasi, kita mencoba meramu sebuah peraturan daerah. Kalau tidak salah peraturan daerah terkait dengan penggunaan jasa konstruksi jalan untuk pengangkutan mineral batu lainnya. Itu coba kita pernah harmonisasi dengan kementerian, tapi ya lagi-lagi dibantahkan karena memang pemerintah daerah, karena itu lagi ada Undang-Undang Nomor 29 terkait dengan itu tidak bisa dibenarkan. Sudah banyak jalan Pak yang kami lakukan terakhir, nanti mungkin akan dijelaskan oleh Pak Sekretaris Daerah. Kemudian yang ingin kami sampaikan di sini Pak Hadi adalah menarik sekali topik ini sebenarnya. Topik ini bagaimana sih ketika putusan ini keluar dihentikan atau tidak? Sikap kami pemerintah daerah cuma satu. Mau dihentikan atau tidak dihentikan, pemerintah daerah Bone Bolango selalu bersama rakyat. Untuk apa? Memfasilitasi, mengkolaborasikan, bahkan termasuk mengadvokasi. Kami punya juga pengacara daerah, penasihat hukum. Kebetulan Bang Ari Duke juga adalah penasihat hukum kami di daerah. Barangkali hanya itu, demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebetulnya ini tinggal kalau kedua belah pihak bisa berdamai, sebenarnya bisa jalan dua-duanya ya.